Baik, tujuan pertama adalah pendahuluan dan tujuan mata kuliah manajemen desain komunikasi visual. Tujuan utama yaitu mengajarkan tentang cara merencanakan, mengorganisir, dan mengelola proyek-proyek desain komunikasi visual dengan efisien. Alasan pentingnya yaitu efisiensi dalam proyek kreatif, memahami kebutuhan klien, pengelolaan anggaran, penjadwalan yang efisien, pengembangan konsep yang lebih baik, menghindari masalah hukum dan etika, tanggung jawab sosial, kemampuan berkolaborasi, karir yang lebih sukses. Kemudian adapun tujuan dan ruang lingkup desain komunikasi visual yaitu mengajarkan siswa cara merencanakan, mengorganisir, dan mengelola proyek-proyek desain komunikasi visual. Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu perencanaan proyek, alokasi sumber daya, perencanaan anggaran, pengaturan waktu, pemantauan progres proyek, manajemen risiko, komunikasi dan kolaborasi, evaluasi, dan pembelajaran. Ruang lingkup desain komunikasi visual mencakup pengelolaan proyek, penguasaan tim, perencanaan anggaran, evaluasi kerja desain, desain grafis, penyampaian pesan, teknologi dan perangkat lunak, etika dan tanggung jawab sosial, tren dan inovasi, penyesuaian dengan perubahan. Kemudian adapun peran manajemen dalam desain komunikasi visual yaitu yang pertama pengambilan keputusan strategis, koordinasi tim, pengaturan sumber daya, komunikasi yang efektif, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan yang terakhir yaitu penyelesaian terhadap perubahan. Kemudian studi kasus karakter atau karya akhir semester itu perencanaan proyek, mengevaluasi karya akhir semester mahasiswa dalam bentuk pameran akhir semester. Kemudian alokasi sumber daya yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan mengalokasikannya secara efisien. Kemudian perencanaan anggaran itu menyusun anggaran dengan kontribusi mahasiswa dan dukungan dari HMDKV, LSD, UNM. Pengatur waktu itu menjadwalkan pameran pada akhir semester dengan persiapan 2 minggu sebelumnya. Pemantauan progres proyek itu menunjuk panitia untuk memantau progres persiapan proyek. Kemudian manajemen risikonya itu mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dalam persiapan proyek. Kemudian komunikasinya berkomunikasi secara efektif dengan panitia dan mahasiswa. Kemudian evaluasi dan pembelajaran, mengevaluasi keberhasilan proyek dan menerapkan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Kemudian tugas 2, pengenalan konsep manajemen desain komunikasi visual. Manajemen desain komunikasi visual adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kreatif untuk menciptakan pesan visual yang efektif. Tujuannya itu mencakup menyampaikan pesan jelas, mengikat audiens, menciptakan identitas merek, dan memenuhi tujuan bisnis. Kemudian bagian B, peran dan tanggung jawab manajer desain dalam industri kreatif yaitu manajer desain memiliki peran vital dan dalam mengelola tim dan proyek desain. Tanggung jawabnya termasuk pengorganisasian tim, pengawasan proyek, perantara antara klien dan tim, serta menjamin kualitas dan strategi desain yang sesuai. Kemudian bagian C, mencapai tujuan desain komunikasi visual melalui peran manajer desain. Itu manajer desain dapat mencapai kesuksesan dengan memimpin tim produktif, mengelola proyek efisien, dan berkomunikasi efektif dengan klien. Contoh kasus yaitu melibatkan manajer desain. Untuk kasusnya itu mengelola proyek efisien melibatkan manajer desain Andy yang berhasil memimpin tim dalam menciptakan kampanye iklan yang inovatif. Andy memahami kebutuhan klien, mengelola proyek dengan cermat, dan membangun komunikasi yang efektif. Kepemimpinan Andy menciptakan kampanye yang sukses dan sesuai dengan harapan klien. Kemudian tugas 3 itu perencanaan dan strategi dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama itu definisi perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses penghitungan dan penentuan langkah-langkah untuk mencapai tujuan desain. Kemudian melibatkan aspek siapa, kapan, di mana, dan bagaimana tugas desain akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, peran penting perencanaan, yaitu memastikan desain mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kemudian mengurangi risiko kegagalan dalam
proyek desain. Kemudian yang ketiga itu strategi dalam perencanaan desain, yaitu identifikasi target audience dengan melibatkan penelitian interaksi dengan klien, survei atau wawancara. Kemudian penentuan pesan berdasarkan tujuan desain, karakteristik target audience dan media desain. Kemudian pengembangan konsep yaitu melalui ideation, eksplorasi konsep dan pengembangan konsep. Kemudian yang keempat, contoh penerapan strategi. Identifikasi target audience usia 18-35, perkotaan, pendapatan menengah ke atas. Kemudian pesan, produk meningkat rasa percaya diri. Konsep, iklan menampilkan individu percaya diri setelah menggunakan produk. Bagian B, manajemen proses dalam manajemen desain komunikasi visual. Definisi manajemen proses, yaitu melibatkan pengelolaan tahapan dari pengumpulan informasi hingga implementasi dan evaluasi desain. Kemudian yang kedua, aspek penting manajemen proses, yaitu pengorganisasian tugas, menetapkan tugas dan tanggung jawab, alur kerja, rencana langkah-langkah yang efisien. Kemudian koordinasi tim, memastikan koordinasi efektif di antara anggota tim. Kemudian yang ketiga, hasil penting manajemen proses, yaitu kualitas desain unggul, peningkatan efisiensi kolaborasi tim yang lebih baik. Kemudian yang keempat, contoh studi kasus, itu perencanaan logo perusahaan A, perencanaan strategi manajemen proses dan tahapan pengembangan desain visual. Logo baru berhasil mencapai keinginan perusahaan. Kemudian bagian C, tahapan dalam pengembangan desain visual. Langkah-langkahnya yaitu pengumpulan informasi, eksplorasi ide, sketsa dan perencanaan awal, pengembangan desain, implementasi, evaluasi dan penyesuaian. Kemudian pengelolaan proyek desain komunikasi visual, konsep dan prinsip dasar. Perencanaan, tahap dasar yang melibatkan definisi tujuan, target audiens, pesan serta perencanaan jadwal dan anggaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, implementasi rencana desain termasuk pengembangan konsep, sketsa dan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, pengendalian, pemantauan proyek untuk memastikan ketaatan pada rencana, batasan waktu dan anggaran, perubahan atau kendala memerlukan tindakan perbaikan. Kemudian pemilihan dan penggunaan media dalam desain komunikasi visual. Pemilihan media dalam desain komunikasi visual memegang peran penting dalam menyampaikan pesan dengan dampak besar. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk analisis audiens, aspek psikologis, prinsip neuromarketing, dan teori komunikasi. Kemudian pengendalian waktu dalam manajemen proyek desain. Pengendalian waktu adalah mengevaluasi kinerja proyek berdasarkan rencana, mengidentifikasi varians dan perbaikan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian penjadwalan proyek desain dan manajemen waktu. Program Evaluation and Review Teknik atau disingkat dengan PERT digunakan untuk mengelola aktivitas proyek yang tingkat kepadatannya, ketidakpastiannya. Kemudian pengaturan prioritas dan mengelola batasan waktu dalam proyek desain. Pengaturan prioritas kunci dalam manajemen waktu memungkinkan pencapaian tujuan proyek dengan lebih efektif. Teknik pengaturan prioritas melibatkan metode Eisenhower, metode Moskow, dan analisis Pareto. Manajemen waktu yang efektif dalam proyek desain melibatkan pengendalian waktu, penjadwalan dengan pengaturan prioritas, dan strategi mengelola batasan waktu. Contoh kasus menunjukkan bahwa identifikasi risiko dan perencanaan cadangan waktu sangat penting untuk menjamin penyelesaian proyek tepat waktu. Kemudian, konsep dan prinsip manajemen tim dalam desain komunikasi visual. Dalam desain komunikasi visual, manajemen tim memiliki peran kunci untuk memastikan kelancaran proyek dan hasil berkualitas. Beberapa konsep dasar meliputi yaitu pembagian tugas, komunikasi efektif, pengendalian waktu, kolaborasi, dan manajemen risiko. Pengorganisasian tim desain dan struktur tim. Pengorganisasian tim desain dapat menggunakan pendekatan berbasis proyek tim, fungsional, atau pendekatan campuran. Kemudian, delegasi tugas dan komunikasi efektif dalam tim desain. Delegasi tugas penting karena meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pekerjaan. Teknik sebagai yang efektif melibatkan pemilihan tugas sesuai dengan kemampuan anggota tim.
pengaturan tenggat waktu yang realitas, dan penguasaan yang jelas. Kemudian studi kasus Allround Studio. Allround Studio merupakan studio kasus sukses dalam menerapkan manajemen tim efektif dengan memperhatikan kemampuan anggota, menetapkan tenggat waktu yang realistis, memberikan penguasaan yang jelas, dan menggunakan komunikasi efektif. Praktik ini membantu studio tersebut meningkatkan efisiensi, menghasilkan desain berkualitas tinggi, dan membangun hubungan yang kuat antara anggota dan pemimpin mereka. Oke, baik, ya, itulah tadi resume tentang materi manajemen dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.